Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada. Yang pasti kalian sekarang sedang long weekend ya. Saya doain semoga berbahagia selalu bersama orang-orang yang kalian kasihi. Teman-teman, banyak sekali email atau DM yang masuk ke saya meminta saya membahas tentang portal. Portal yang sedang ramai dibincang, portal yang berada di mana saja di Jakarta itu letaknya di mana, di suatu daerah ini letaknya di mana. Jadi banyak nih yang masuk. Saya sampai bingung harus mulai dari mana. Ini saya membahas tentang wilayah portal ya. Tapi yang perlu teman-teman ketahui ya, nanti dulu. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk di-scroll-scroll video-video yang sebelumnya. Jangan lupa selalu dukung YouTube Feni Rama Official dan jangan lupa di-like, subscribe, share, and comment ya. Di-share sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau kita mau membahas tentang portal gaib ya. Portal gaib itu sebenarnya bukan masalah lokasi tempatnya itu di mana ya. Nah, perlu teman ketahui bahwa dimensi itu ada beberapa tahap berbeda ya. Ada yang marahyangan, ada yang dimensi jin. Nah, kalau yang marahyangan itu biasanya yang merasa tidak apa ya, tidak terima dengan sebuah keadaan atau yang tidak diterima di bumi, tidak terima di langit, yang meninggalnya juga masih ada hal yang tidak menyenangkan di hatinya atau dendam atau apa sehingga energi-energi itu dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Nah, itu biasanya adanya di marahyangan ya. Nah, ini bukan bicara kita masalah lokasinya ada di A, lokasinya ada di B atau di C atau di D, bukan itu. Nah, ini masalahnya adalah pada saat itu portal itu sedang terbuka atau tidak. Ini lebih ke energi ya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman tanya, teh di Jakarta itu ada nggak? Nah, kalau teman-teman yang pernah ngelihat yang orang bisa kayak kemasukan kayak gitu ya, atau orang yang bisa berinteraksi di dalam wilayah tersebut, di rumah atau di mana. Nah, itu dia masuk ke energi, ke dimensi marahyangan. Ya. Nah, yang paling mudah dimasukin adalah ketika manusia itu berinteraksi ke marahyangan. Tapi kalau yang ada levelnya lagi ke jin. Nah, kalau ke jin itu biasanya ada suatu hal tujuan tertentu ya. Misalnya mau ingin perjanjian atau ada hal memang orang tersebut punya kelebihan, yaitu adalah kelebihan justru keimanannya baik gitu. Jadi bisa jadi negatif, bisa jadi positif nih teman-teman. Nah, itu kalau kita ke dimensi jin ya. Jadi portal itu bukan masalah wilayah, tapi masalah itu sedang terbuka atau tidak. Di mana aja sebenarnya ada kita bisa membuka portal. Di mana aja bisa. Di dalam sini kita bisa buka. Di rumah kosong, di gedung kosong, atau dimanapun kita buka. Nah, masalahnya bukan terbuka atau tidak. Ya, tapi masalahnya kalian masuk ke dimensi mana? Dimensi marahyangan atau dimensi jin. Karena setiap dimensi itu berbeda. Ya. Nah, portal yang justru yang lebih kompleks itu sebenarnya lebih kuat energinya tuh portal yang berada di alam. Contoh, di laut, di gunung, di hutan. Ya. Nah, portal di titik-titik itulah yang mempunyai energi yang benar-benar kompleks. Bisa energinya ke marahyangan, bisa energinya ke jin. Nah, bisa jadi juga di dalam suatu titik itu memang sedang ada hajat. Dan biasanya kalau sedang ada lakon yang dijalani di suatu alam, itu portalnya terbuka. Nah, itu bisa menarik orang-orang dengan identitas tertentu. Pertama, orang yang memang peka. Ya. Kedua, orang yang menarik dia sendiri tuh lagi ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa dendam,
ada rasa hal-hal yang panas seperti itu. Nah, itu bisa akhirnya ditarik dengan energi portal tersebut. Jadi berbagai macam aspek nih. Ya, salah satunya memang orang itu tersebut peka, sensitif gitu ya. Nah, di dalam satu titik wilayah tersebut, semakin banyak di wilayah tersebut, semakin ada kayak seperti jejak ya. Kalau wilayahnya di luar alam ya, di luar alam gitu ya, semakin ada bekas, misalnya bekas kesedihan atau bekas kekecewaan, bekas amarah, bekas kebencian, itu gampang portal dibuka. Jadi tidak perlu kita titik-titik portal di Jakarta itu di daerah mana aja. Kalau boleh saya kasih tahu titiknya ya itu ada di daerah kota Jakarta, di kota, di kota tua. Ya, itu ada portal di daerah sana. Karena apa? Mungkin teman-teman di sana tahu di sana tuh ada terdapat apa. Nah, itu bisa banget menjadi portal untuk kita berkomunikasi dengan yang marakyangan gitu. Nah, bisa juga kita komunikasi ke dimensi jin, bisa juga. Tergantung itu dia tujuan kita apa. Ketika kita masuk nih ke dimensi jin ya, sama aja kayak jin masuk ke dimensi manusia. Misalnya, si manusia ini memang peka, si manusia ini memang bisa. Terus si jin itu masuk ke dimensi manusia. Pasti kan si manusia ini juga ada bertanya, kamu ada perlu apa? Ada apa? Kok kamu datang ke sini, kamu hadir ke sini ada apa? Nah, begitupun juga di dimensi jin, ketika ada manusia yang masuk ke sana, mereka pun tahu dan ditanya tujuannya apa. Jangan salah, justru yang bisa masuk ke sana itu adalah orang-orang yang mempunyai iman. Salah satunya itu, ya. Kedua, memang dia ada tujuan tertentu, ada perjanjian tertentu. Gitu. Itu kalau mau masuk ke dimensi jin. Nah, kalau di Jakarta ditanya, ada nanya ke saya, kalau di Jakarta di mana teh? Saya bilang di Kota Tua. Karena apa di Kota Tua? Di Kota Tua itu kalau kalian tahu kan di situ ada tempat bersejarah yang dimana di situ banyak tangisan, penderitaan, sakit hati, kekecewaan, amarah. Nah, itu gampang sekali ada portal di sana. Gitu, paham ya maksud saya? Nah, jadi sebenarnya bukan wilayahnya di mana titik-titik portal. Sebenarnya portal itu di mana aja bisa kita buka. Masalahnya kamu masuk ke dalam dimensi mana? Apakah dimensi marahyangan atau kamu masuk ke dimensi jin? Nah, ruangannya masuk ke ruangan mana? Kayak Rogo Sukmo, ya. Kita keluar dari dalam diri kita. Kita mengejar tertentu tujuan kita, ya. Rogo Sukmo, kita keluar. Nah, kita juga di situ bisa masuk ke tahap apa? Apa tahap marakyangan atau tahap dimensi jin? Ya tergantung. Yang kita memang kita lagi mau bebaskan atau yang mau kita obatin itu apa? Gitu. Jadi ingat ya, maksudnya bukan tempat di mana. Nah, cari tempat Jakarta yang sekiranya banyak tempat-tempat yang ada nilai-nilai historinya gitu ya, selain Kota Tua ya, atau di kereta api Bintaro, itu juga ada di sana. Itu gampang banget portal di sana ibaratnya seperti itu karena kan kalian tahu ada apa, cerita apa, ada histori apa di sana. Cuman masalahnya kalian masuk ke dimensi apa? Itu masalahnya. Nah, kalau portalnya berada di portal gunung, itu udah kelasnya udah beda. Sebenarnya gini loh teman-teman, mereka itu ada kelasnya juga gitu loh. Ya ada kelas A, B, C, D. Kayak kita masuk ke dimensi portal gunung. Kalau portal gunung udah levelnya udah bukan level biasa. Kalau kalian mempunyai iman yang baik dan diizinin, sorry dong minum dong. Ntar ya, mau minum dulu ya.
Tadi sampai di mana? Oh, portal gunung. Kalau kalian punya memang suatu kepekaan yang baik, atau memang kalian mempunyai suatu keimanan yang baik, atau mempunyai suatu ilmu yang menurut standar mereka itu bisa diterima gitu ya. Kalau di gunung, kalian bisa menemukan sebuah pintu, sebuah portal yang menuju ke dimensi mereka. Malah kalian bisa menuju ke dimensi para aulia. Kalau kalian punya lulus scanning gitu. Jadi nggak perlu kita cari-cari portal di mana ya. Nah, kalau di gunung itu ada 3 level. Yang pertama marahyangan ya. Makanya saya selalu bilang, kalau kalian naik gunung, terus kayak kalian bilang, yuk kita, gue lagi bete nih, atau habis putus cinta, atau apalah. Kalian bawa rasa amarah, rasa kebencian, itu naik gunung. Ya, nah kalian pun seperti medan magnet yang memancing portal itu terbuka. Tapi yang terbuka bukan portal yang baik, portal marahyangan. Yang di sana penuh angkara murka, penuh ya dendam atau apalah. Nah, itu akan menarik kalian ke dalam energi atau masuk ke dalam lingkungan tersebut. Kebuka deh itu portalnya. Tapi kalau kalian misalnya seorang resi, ya, kalian seorang petapa yang memang kalian sedang melakukan sesuatu ya, zaman dulu kayak tapa berata atau apa gitu ya, suatu keagamaan, atau kalian ingin apa selaras dengan semesta, atau manunggaling kaula Gusti, menyatu semua dengan Allah Tuhan yang Maha Esa, dengan alam semesta, kalian bisa masuk ke dimensi yang baik, portal yang baik. Kalian bisa masuk ke portal para aulia, para aulia Allah gitu. Atau kalian bisa masuk ke para leluhur yang beliau itu moksa. Kalian bisa. Jadi semua itu tergantung tatanan kita, tujuan kita, diri kita. Ya, bukan semata-mata jadi kayak portal itu kayak suatu alokasi. Yuk kita ke sana, yuk wisata ke sana tuh ada portal, jalan ke sana. Nggak gitu. Yuk kita yuk kita ke itu, yuk ke wilayah itu, katanya di sana tuh makhluknya bagus-bagus. Portal bisa kebuka. Nggak bisa. Kalian di rumah kalian juga ada portal, gerbang gaib. Masalahnya adalah dimensi levelnya itu. Nah, biasanya untuk dimensi-dimensi yang portalnya itu diisi oleh para aulia Allah atau leluhur, itu lebih sulit gitu. Kayak satu tadi kan di gunung saya. Terus yang kedua di hutan, ya, di laut, di udara pun ada. Kalau kalian pernah ingat satu kejadian, ada pesawat yang zaman dulu tuh warna merah kalau nggak salah ya, itu jatuh. Nah itu pada saat itu portal itu terbuka. Yang justru yang saya takutin adalah portal yang berada di udara. Itu justru yang saya takutin. Dan yang saya takutin ada yang berada di tengah laut. Itu portal. Kalau kalian pernah dengar dengan segitiga Bermuda ya, yang putaran banyak. Nah itu portal yang besar. Itu levelnya udah beda. Itu justru yang menyeramkan, itu murni the real portal. Gitu. Karena kita bisa loncat ke dimensi yang bukan hanya marahyangan. Nah, kalau ketika nih kayak misalnya di daerah sini ada lagi nggak teh? Ada di Gunung Salak ya. Di Gunung Salak di 7 apa air terjun, 7 atau 9 itu saya lupa ya. Ada air terjun. Nah,
Kalau kita lewat di atasnya, ya, itu portal tinggi sekali energinya. Kalau kita lewat di atasnya, itu yang namanya mesin, teknologi, ya, itu bisa kesedot. Bayangin itu portal. Kalian pernah dengar waktu kecelakaan pesawat Sukhoi ya? Benar ya pesawat yang waktu di Gunung Salak itu? Nah, itu juga portal sedang terbuka. Jadi ada satu titik di Gunung Salak, dia nggak bisa dilewatin dengan hal itu. Drone, pokoknya yang kayak teknologi-teknologi nggak bisa, pasti jatuh aja. Nah, itu portal gitu. Ya tapi levelnya beda. Cuman masalahnya kalau kalian mau menyeberang atau masuk di portal, kalian berani nggak? Portal yang berada di gunung, portal yang berada di laut, gitu. Portal yang berada di udara. Kalau misalnya eh, di daratan di suatu tempat A, B, C, D itu semua sebenarnya ada. Di rumah kalian, kalian buka portal juga bisa. Kalau kalian memang punya bakat, kalau kalian sensitif, bisa. Tapi masuk ke level mana? Gak usah gitu. Kayaknya misalnya kita lagi umroh ya, itu ada portal di sana. Tapi levelnya tinggi, tinggi banget, banget. Gak sembarangan bisa ada di sana sekalipun kita di dunia ini jabatan kita tinggi. Sekalipun kita di dunia ini kita kaya raya, belum tentu bisa masuk ke portal tersebut. Jadi paham ya, maksudku portal itu bukan lebih tepatnya ke suatu alokasi, tapi dimensi, level dimensinya di mana. Kalau portal mah di mana aja bisa. Kayak kalian pernah dengar kok ada yang masuk kalau kita bisa kayak ada orang interaksi atau apa. Dia masuk ke level mana? Portal mana? Marahyangan kah atau jin atau leluhur? Ya tergantung. Tergantung dari kepekaan orang itu, sensitivitas orang tersebut, ilmu orang tersebut, keimanan orang tersebut. Hati-hati. Orang yang beriman justru malah bisa masuk ke dimensi yang bagus banget. Jadi portal pun ada penjaganya. Dan kalau misalnya kita masuk ke portal nih, ke portal misalnya Marahyangan, ya kita pun jangan sampai ketahuan dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Gitu. Nah, yang ngedampingin kita siapa untuk kita bisa sampai ke sana? Agar kita tidak ketahuan dengan makhluk-makhluk di sana. Kita juga ada guide-nya. Ya guide-nya bukan manusia juga. Siapa? Sukma. Tapi tergantung lagi. Bisa jadi yang mereka itu menggunakan jin. Nah, jadi kalau kita mau bahas tentang portal, itu pasti akan kepanjang kemana-mana. Ada suatu wilayah, misalnya kota gaib, ada portal di sana. Iya pasti ada, namanya udah kota gaib. Udah pasti ada pintunya kebuka. Udah ada pasti ada gerbangnya kebuka. Cuman kan kalau kita masuk di sana, kita harus didampingin. Yang dampingin siapa? Sukma kita atau di luar itu? Apa itu di luar itu? Jin. Nah, kalau di Jakarta lagi tadi saya udah bilang di Kota Tua, itu portal gede besar banget di Bintaro yang apa? Kereta api Bintaro itu besar banget gitu ya. Terus banyak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Pokoknya gedung-gedung juga gedung-gedung tua dari zaman dahulu kala, museum-museum, itu banyak. Nah, masalahnya ada eh, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu yang portal itu terbuka on off-nya. Itu.
Contohnya, pada saat bulan purnama. Pada zaman dulu, ratu-ratu semua mandi pada saat bulan purnama. Karena apa? Portal lagi terbuka seluas-luasnya. Tergantung keinginan kita. Kalau baik, keinginan jadinya baik. Gitu. Bayangin, saking portal terbuka, energinya besar terbuka, ya air laut aja bisa naik kalau bulan purnama. Gitu loh. Nah, di dalam tubuh diri kita ini kan ada energi, ada molekul ya, ada energi termasuk energi negatif juga ada energi listrik di dalam tubuh kita. Yang positif, yang negatif di dalam tubuh kita tuh juga ada. Nah, makanya biasanya kepada orang-orang tertentu kalau bulan purnama pasti mendapatkan reaksi. Seingat saya ya, disclaimer ya. Kalau misalnya di negara Belanda itu misalnya ada seorang yang melakukan bun-bun orang gitu ya, melakukan tindak pidana bun-bun orang, itu dilihat. Kalau misalnya alasannya karena dia punya penyakit jiwa, itu nggak semerta, nggak segampang itu dinyatakan dia penyakit jiwa, terus dia bebas dari hukuman dari bun-bun orang. Ternyata tau nggak apa? Dilihat ketika dia ngebun-bun itu ketika bulan purnama atau tidak. Kalau dia ngebun-bunnya pada saat purnama, dia masuknya ke RSJW, ke rumah sakit jiwa atau ya tempat penanganan mental. Tapi kalau dia tindak pidananya ngebun-bunnya itu di luar purnama, dia kena hukuman negara. Itu seingat saya di Belanda seperti itu. Nah, jadi kalian bisa membayangkan ya bahwa portal itu tidak bisa dibilang alokasi, tapi harus bergandengan dengan dimensi, dengan energi. Makanya saya bilang, portal yang paling full kebuka adalah merata itu purnama. Sampai air laut aja itu bisa naik, saking energinya. Pada zaman dulu, putri-putri, ratu-ratu mandi pada saat bulan purnama. Tarikan energinya, keselarasan energinya antara alam semesta dengan manusia, dengan hal yang lainnya. Selaras dah itu. Gitu. Ada yang bertanya sama saya, apa tuh di daerah lokasi di mana ya? Banyuwangi apa Banyumas sih? Ya pokoknya di daerah Jawa kok sering terjadi kecelakaan. Sama sama apa yang ada orang naik motor kok bisa-bisa ke daerah lokasi A tapi cepat banget, harusnya mah nggak secepat itu gitu. Nah, hutan kan jatuhnya itu. Ya wajar aja itu ada portal di sana. Kalau di hutan sedang ada hajatan ya, maksudnya bukan hajatan manusia ya, tapi ada gawe ya, lagi ada kerja di hutan. Di hutan tuh kan sering ada kayak begituan di dalam. Nah, biasanya itu orang yang mendekati dari beberapa meter dia ada hajat, itu ketarik, bisa masuk ke dalam lingkungan mereka, atau bisa juga ketarik sebuah energi gitu. Nah, makanya si orang itu pindah ke kota satu lagi harusnya nggak secepat itu. Jadi waktu itu kan beda. Waktu jin, waktu marahyangan, itu semua beda dengan kehidupan manusia di dunia. Gitu maksud aku. Ya, paham kan kalian ya? Nah, aku nggak bisa jawab satu-satu tentang pertanyaan kalian tentang portal-portal itu. Karena banyaknya masuk pertanyaan itu untuk saya buka suara, ya udah. Akhirnya Bang Af baru bisa sekarang gitu. Terus gunung mana di laut? Laut mah tempatnya portal.
Tapi di laut ada levelnya. Satu, sama aja marahyangan, jin, siluman, terus ada para aulia, leluhur, tuh levelnya kayak gitu. Nggak gampang. Justru kalau mau ke lingkungan yang makin tinggi tuh harus iman ya, yang dipunya dan ilmu. Udah mutlak ilman. Kalau mau semakin tinggi portal yang kita masukin dan ya memang diridhoi Allah gitu ya. Kalau kita bahas memang masalah portal ya, saya sih sejujurnya ya, yang paling ngeri itu tuh yang kalau ada di udara. Dan ada satu titik, mungkin kalian coba ingat-ingat yang kalau terbang dari Jakarta ke Kalimantan itu, ke Pontianak ya. Ada satu titik yang kayak apa ya. Nah, saya nggak berani ngomong deh. Kalau itu agak serem soalnya. Nah itu, pokoknya ke arah Kalimantan lah. Nah itu ada satu titik portal udara. Itu yang seram. Ya, kalau lagi terbuka itu yang seram. Karena dia kalau lagi terbuka tuh kayak black hole. Kayak apa ya, putaran yang kuat. Tapi ya nggak bisa dideteksi oleh alat apapun. Masalahnya itu, portal gaib itu. Kalian misalnya penelusuran ya, ke rumah kosong atau ke gedung kosong, ke tempat-tempat kosong lah, ke kuburan atau kemana. Buka aja portal di situ. Bisa kok. Kalau kalian memang ada bakat dan buka. Jadi kan berarti kan di mana aja kan logikanya kan. Cuman masalahnya dimensi yang kalian masuk tuh dimensi apa? Portal yang mana? Portal namanya portal gerbang gaib. Ya, yang di mana? Ada semua, ada tingkatannya, ada levelnya, ada dimensinya. Gitu teman-teman ya. Jadi sekiranya teman-teman udah memahami ya sedikit ya. Ada di mana aja, kalau di gunung ya Gunung Salak, Gunung Pancar, nah itu portalnya bagus banget. Bagus, kenceng banget. Lebih ke apa? Lebih ke positif. Makanya kalau ada orang yang bermalam meditasi tapi dengan niat yang baik itu bagus. Kalau bahasa saya bilangnya manunggaling kaulah Gusti. Orang Sunda bisa komen di bawah tahu arti itu. Ya, itu sebenarnya titik puncak dari meditasi. Dan kita bisa masuk ke dimensi yang sangat bagus. Oke. Silakan komen untuk teman-teman semua, silakan di-share kalau kalian punya pengalaman yang ada yang sama di tempat-tempat yang pernah saya sebutin tadi. Silakan komen ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, disclaimer, ada pengucapan kata. Jangan lupa selalu dukung Feni Rama Official, YouTube, TikTok, Live, IG, pokoknya media sosial saya lainnya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Feni selanjutnya. Assalamualaikum.